kabar nih teman-teman semua di rumah? Sehat ya? Ya semoga sehat selalu, tambah pintar, tambah semangat belajarnya, amin. Nah sebelumnya kenalin dulu nih, aku Nesa Ayu Valentina dari kelas MIPA 3 SMA Negeri 1 Wonosari. Tujuan aku di sini tuh mau menjelaskan dan menerangkan tentang ilmu kimia. Nah teman-teman, ini tuh merupakan tugas aku, tugas dari bu guru kimia aku, Bu Tuti Setiawati. Teman-teman, kalau dengan kata kimia itu pasti kalian udah pusing, udah aduh, enggak pusing, takut. Nah, gitu dulu. Kimia itu mudah, teman-teman. Tapi kalau kita mau mempelajarinya, kalau kita nggak mau mempelajarinya ya sulit, nggak bisa memahaminya kalau cuma dilihat gitu aja. Nah makanya itu kalau kita mau paham, mau tahu tentang kimia, yuk kita belajar bareng-bareng, dikit-dikit aja, asalkan kita paham, yuk kita belajar. Nah teman-teman, di sini saya mau mempelajari tentang hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia itu seluruh bagian dari kimia itu merupakan hakikat ilmu kimia, dari metode ilmiah, terus keselamatan kerja, terus contoh-contoh kimia di kehidupan kita, terus apa itu kimia, terus asal usulnya, siapa penemunya, itu pokoknya akan kita bahas di video ini. Oke teman-teman, tahu nggak kehidupan kita itu selalu melekat dengan yang namanya kimia, selalu teman-teman. Dimana kita tidur itu kimia, kita bangun kimia, terus kita ngelakuin sesuatu apapun itu kimia teman-teman. Dari yang wajar ya, pakaian kita yang kita pakai sehari-hari itu mengandung bahan kimia, terus makanan yang kita makan itu mengandung bahan kimia, minuman yang kita minum itu juga mengandung bahan kimia teman-teman. Betapa hidup kita itu dipenuhi kimia. Tapi teman-teman jangan pusing dulu, belajar kimia itu menyenangkan deh. Kalau mau tahu lebih detailnya, mari kita lanjut, yuk. Nah teman-teman, kita masuk nih di bab hakikat ilmu kimia dan ruang lingkupnya. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang secara khusus berisi kajian tentang perubahan materi dan energi yang terlibat dalam perubahan materi. Nah itu ilmu kimia ya teman-teman, diingat. Ilmu kimia itu ilmu pengetahuan alam yang secara khusus berisi kajian tentang perubahan materi dan energi yang terlibat. Nah, gimana sih awal mula kimia itu bisa berkembang? Nah, jadi kimia itu terbentuk dari kata alkimia yang berarti perubahan materi. Nah, kata alkimia itu ditemukan oleh Jabir Ibnu Hayyan pada tahun 700 sampai 778 Masehi, teman-teman. Nah, dia itu adalah seorang bapak kimia klasik, teman-teman. Disebut bapak kimia klasik ya karena dia telah menemukan kata alkimia itu yang cikal bakalnya lahirnya kata kimia dan ilmu kimia memiliki arti perubahan materi. Terus kita lanjut. Materi, apa sih itu materi? Nah, materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya tuh batu. Batu memiliki massa, ya massa ada. Terus batu menempati ruang, ya batu menempati ruang. Terus materi itu juga punya ruang lingkup. Ada 4 ruang lingkup materi. 1. Penyusun materi. 2. Sifat-sifat dari materi. 3. Perubahan materi. Dan 4. Energi yang terlibat pada perubahan materi. Nah itu ruang lingkup materi. Sekarang kita langsung lanjut aja ke materi dan klasifikasinya ya teman-teman. Tadi kita udah mempelajari pengertian materi. Nah ini materi dan klasifikasinya. Ternyata materi itu juga punya sifat teman-teman, yaitu diantaranya sifat-sifat materi. 1. Sifat fisika.
yaitu sifat khas suatu materi yang dapat diamati tanpa mengubah materi tersebut menjadi materi baru. Jadi sifat fisika itu materi yang diamati tanpa mengubah materi tersebut menjadi materi baru. Gitu teman-teman. Terus yang kedua, sifat ekstensif. Apa itu sifat ekstensif? Yaitu sifat fisika dan dari materi yang tergantung dari jumlah materi yang diukur. Contohnya volume, massa, ukuran, berat, dan energi kinetik. 3. Sifat intensif, yaitu sifat fisika dari materi yang tidak tergantung dari jumlah materi yang diukur. Kebalikan dari sifat ekstensif. Kalau sifat ekstensif, materinya tergantung dari jumlah materi yang diukur. Kalau sifat intensif, materinya tidak tergantung dari jumlah materi yang diukur. Contohnya, titik didih, warna, kemagnetan, kekerasan, dan kilauan. Sifat yang terakhir, sifat kimia. Apa sih sifat kimia? Nah, sifat kimia ini sifat kebalikan dari sifat fisika. Tadi sifat fisika yaitu suatu materi yang diamati tanpa mengubah materi tersebut menjadi materi baru. Kalau sifat kimia, sifat khas dari suatu materi yang pengamatannya dilakukan dengan mengubah materi menjadi materi baru. Jadi kalau fisika itu tidak mengubah materi menjadi materi baru, kalau kimia itu mengubah suatu materi menjadi materi yang baru. Contohnya flamabilitas, reaktivitas, korosivitas, toksisitas, dan eksplosivitas. Terus langsung lanjut ya teman-teman. Wujud materi. Wujud materi itu ada 4. 1. Padat, yang bermaksud memiliki bentuk dan volume yang tetap. Terus cair, memiliki volume tetap namun bentuknya berubah menyesuaikan wadahnya. Terus 3, memiliki volume dan bentuk yang tidak tetap karena molekul gas bergerak sangat bebas. Nah, itu gas ya teman-teman. Wujud gas. Nah, yang terakhir nih, plasma. Pasti teman-teman masih asing kan mendengar plasma itu apa? Plasma itu jadi wujud dari fase materi yang terdiri dari campuran elektron, molekul gas, dan ion gas berenergi tinggi. Kita langsung beranjak ke keselamatan kerja di laboratorium. Tata tertib di laboratorium. Di laboratorium itu juga ada tata tertibnya teman-teman. 1. Dilarang mengambil atau membawa bahan dan alat keluar laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Penggunaan alat dan bahan sesuai petunjuk penggunaan. Terus 4. Ketahui tentang bahan kimia, alat dan cara pemakaiannya sebelum melakukan eksperimen. Terus 5. Memakai jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. 6. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, segera laporkan kepada petugas laboratorium. Gitu teman-teman. Jadi kita nggak boleh sembarangan kalau lagi berada di laboratorium. Yuk kita lanjut ke yang terakhir, metode ilmiah. Teman-teman tahu nggak apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara pemecahan masalah menggunakan langkah-langkah ilmiah yang sistematis, terstruktur, dan ketat. Jadi metode ilmiah itu sangat sistematis, sangat terstruktur, dan ketat. Itu teman-teman. Nah, ini langkah-langkah metode ilmiah. 1. Identifikasi masalah. 2. Merumuskan masalah. 3. Menyusun dasar teori. 4. Menyusun hipotesis. Dan 5. Menguji hipotesis. Dan yang terakhir, analisis dan menarik kesimpulan. Itu dia langkah-langkah metode ilmiah. Nah, oke, teman-teman, segitu dulu ya video saya. Terima kasih udah nyimak. Semoga kalian paham ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.